Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon peserta PPG Guru SD, khususnya guru kelas. Di kesempatan ini kita akan membahas soal pretest yang terkait dengan sikap nasionalisme. Oke, ini sesuai kisi-kisi yang diberikan pada tanggal 1 April kemarin. Kita langsung saja bahas soal yang pertama. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, A. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kamling. B. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. C. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama. B. Melestarikan budaya. C. Memelihara nilai-nilai luhur. D. Menghormati nenek moyang. E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Nah, dalam soal ini, di A, B, C itu bahwa menjelaskan yang pertama tentang gotong royong, kedua tolong-menolong, kemudian yang C itu tentang bermusyawarah. Ini merupakan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita dulu. Kenapa jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang benar yaitu yang C. Nah, pertanyaannya, mengapa jawaban yang ntar ini kita pakai pulpen dulu ya, biar nanti lebih enak kita nulisnya. Baik, mengapa jawaban yang A salah? Kerukunan umat beragama. Nah, yang di pernyataan itu tidak ada yang menyebutkan tentang kerukunan beragama. Kemudian yang B, kenapa salah? Karena yang di pernyataan tidak ada yang menyatakan tentang budaya. Kemudian yang D, kenapa salah? Menghormati nenek-nenek moyang? Salah ya, di sini jelas salah. Kemudian yang E, mengapa salah saling menghargai dan tolong-menolong? Bukan hanya tentang tolong-menolong saja yang disebutkan ya, tetapi tentang bermusyawarah, kemudian gotong royong, tolong-menolong. Nah, itu merupakan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Begitu ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Baik, berikutnya kita akan ke soal yang kedua. Ini adalah nasionalisme juga. Sebagai seorang guru pembelajaran untuk memupuk sikap nasionalisme peserta didik sangat penting. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah apakah yang A. Menyusun pembelajaran berbasis multikultural, yang B. Menyusun pembelajaran akulturasi, C. Menyusun pembelajaran inkulturasi, D. Menyusun pembelajaran antikulturasi, yang E. Menyusun pembelajaran nirkurikulum. Jawaban di sini yang benar adalah yang A, yaitu menyusun pembelajaran berbasis multikultural. Karena yang kita tahu, di negara kita itu merupakan negara yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Nah, oleh sebab itu perlu di dalam sekolah, perlu seorang guru itu menyusun pembelajaran dengan berbasis multikultural. Itu adalah cara kita untuk memupuk sikap nasionalisme. Seperti itu. Berikutnya kita akan bahas soal yang ketiga, masih tentang nasionalisme. Pak Rere mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan UUD 1945. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Rere adalah, nah di sini bahwa yang ditanyakan itu jelas tentang nasionalisme. Bagaimana, apakah yang kita dahulukan, apakah rasa nasionalisme kita atau kepentingan pribadi kita? Apakah jawaban yang A, memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan UUD 1945? Yang B, melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya. Kemudian, apakah yang C, melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit? Yang D,
melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Jadi, pilihan jawaban yang benar di sini adalah yang D. Oke, mengapa jawaban yang A salah? Karena yang A ini lebih mementingkan kepentingan pribadi. Padahal dia diminta untuk membacakan UUD 1945. Jadi yang A ini kita coret dia salah. Kemudian yang B, mengapa kok bisa salah melaksanakan tugas untuk membaca UUD padahal ini sudah dia melaksanakan tugas, kemudian setelah dia melaksanakan tugas mendampingi istri kemudian. Nah, yang namanya orang melahirkan itu harus segera ditangani. Jadi di sini soalnya kan bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Nah, berarti ini tidak cocok karena nanti kemudian. Berikutnya, melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Nah, ini tidak melaksanakan tugasnya, ya. Jadi jawaban yang C salah. Kemudian yang D, melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Benar. Nah, jadi di sini yang D itu sudah melaksanakan tugas dan sang istri juga tertangani oleh keluarganya dan tim medis. Yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan. Benar, memang benar yang ini. Kemudian dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Nah, ini salah. Tetapi dia tidak melimpahkannya kepada tim medis juga karena dia sedang melahirkan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Baik, berikutnya soal yang keempat. Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam A. Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, B. Alinea 2 Pembukaan UUD 1945, C. Alinea 3 Pembukaan UUD 1945, D. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang A. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang soal pretest PPG Guru SD, tentang kisi-kisi sikap menghargai perbedaan dan sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Oke, oleh sebab itu jangan lupa subscribe channel ini agar kita tetap belajar bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.